Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kelompok 1 di ruang kolaborasi sesi praktik coaching. Pada saat ini kelompok kami akan membedah 3 kasus dengan teknik coaching yaitu Tirta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama adalah Ibu Ineng Yuli dari SD Gemilang Mutafanin. Kemudian ada Ibu Pipit dari SD Jaya Mekah dan saya sendiri Eva Arianti dari TK Niagara. Baiklah, saya akan mulai saja pada kasus pertama, di mana kasus coaching ini adalah menceritakan tentang seorang murid yang bernama Rina yang akan mengikuti lomba bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Dia merasa tidak percaya diri dan bagaimana kita menanggapi permasalahan tersebut. Pada kasus pertama yang berperan sebagai coach adalah Ibu Ineng, coachi adalah Ibu Pipit, kemudian pengamat adalah saya sendiri, Ibu Eva. Saya akan bacakan ilustrasinya. Pada suatu hari, Rina menemui Ibu Ineng di ruangan guru. Pada saat itu, Ibu Ineng ingin berbicara dengan Rina, berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang Rina hadapi di kelas. Hai Rina, sini masuk ke ruangan Ibu. Duduk deh sebelah Ibu. Jadi gini Rin, Bu Ineng tuh lihat akhir-akhir ini kamu nampaknya tuh nggak ceria, nggak bersemangat, tidak seperti biasanya gitu loh Rin. Ini ada apa? Coba diceritakan ke Ibu. Iya Bu, begini Rina tuh lagi bingung banget Bu. Rina butuh bantuan Ibu untuk memecahkan permasalahan yang sedang Rina hadapi Bu. Sebelumnya, Rina mengucapkan terima kasih ya Bu ya, Ibu udah mau meluangkan waktunya untuk Rina. Ya, Insya Allah Ibu bantu. Jadi apa nih yang perlu Ibu bantu untuk menyelesaikan untuk yang bisa diharapkan nih sama Rina dari pembicaraan kita berdua ini? Rina itu Bu, ingin mendapatkan pemecahan masalah yang sedang Rina hadapi Bu, berkaitan dengan pelajaran bahasa Inggris. Oke, kalau gitu. Coba Rina bisa ceritakan lebih detail ke Ibu, apa nih permasalahannya, biar Ibu bisa paham lagi gitu, Rin? Ya, begini Bu, kan guru bahasa Inggris Rina tuh namanya Pak Abdul. Nah, ada program yaitu lomba pidato bahasa Inggris. Nah, kebetulan Pak Abdul itu menunjuk Rina untuk mengikuti lomba tersebut. Tapi Rina itu merasa ragu dan takut, Bu. Jadi bagaimana ya, Bu? Oke. Nah, menurut Bu ini adalah kesempatan bagus untuk Rina. Benar nggak? Menurut lu gimana nih? Kalau menurut Ineng ini merupakan kesempatan yang bagus. Kira-kira kesempatan untuk Rina tuh gimana nih? Iya Bu, betul. Memang ini adalah kesempatan yang bagus sekali. Tapi Rina merasa takut dan ragu aja Bu. Karena Rina tuh dalam kemampuan speaking Rina itu masih terbatas gitu Bu. Kadang suka takut mengucapkan atau ya kurang pede gitu Bu. Karena sebetulnya sih ini kan kesempatannya yang luar biasa ya Bu ya. Tidak semua siswa bisa mendapatkan tawaran ini. Sebetulnya Rina pengen gitu Bu ikutan, tapi ya itu tadi Bu, Rina itu ya ragu, malu, kurang percaya diri gitu Bu. Nah, karena ini merupakan kesempatan yang bagus dan Rina juga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, kira-kira apa nih yang menjadi kekuatan untuk Rina untuk bisa mengikuti lomba pidato berbahasa Inggris tersebut? Coba diceritakan. Sebetulnya karena memang Rina menyukai pelajaran bahasa Inggris, jadi materi-materi bahasa Inggris insya Allah Rina kuasai. Sebetulnya itu sih kekuatan Rina itu. Tapi ya itu kelemahannya itu tadi Bu, kurang percaya diri, kemudian merasa ragu, takut salah dalam pengucapan. Kalau secara penguasaan materi sih insya Allah Rina rasa Rina akan bisa gitu.
Oke, bagus. Nah, kira-kira selain itu hambatan yang ditemuin sama Rina apa lagi nih? Hambatan atau gangguan yang Rina hadapi pada saat lagi belajar bahasa Inggris, baik itu dengan Pak Abdul atau ketika Rina belajar sendiri. Coba diceritakan lagi. Ya, jadi kan tadinya Rina memang merasa kurang pede dalam speaking, kan ya logatnya logat Sunda gitu ya, tapi kata-katanya bahasa Inggris kan. Nah, kalau di kelas itu kalau ada pengucapan yang salah itu teman-teman malah suka menyoraki gitu. Jadi tambah Rina tambah kurang percaya diri gitu. Itu hambatan juga sebetulnya buat Rina. Kalau misalnya teman-teman tidak menyoraki dan atau misalnya Pak Abdul memberikan support gitu ya, mungkin Rina bisa lebih percaya diri, Bu. Oke. Nah, kira-kira nih, kan Rina sudah menemukan hambatannya, gangguannya, kemudian tahu juga kekuatannya. Bagaimana caranya atau strategi yang akan Rina tahu nih supaya bisa menggali kekuatan Rina jauh lebih dalam lagi? Apa yang mau Rina lakukan? Sebetulnya ya Bu ya, Rina tuh ya suka ngomong sendiri depan cermin loh Bu. Ya lumayan lah Bu buat melatih percaya diri Rina, Bu. Boleh nggak sih Bu seperti itu? Bagus. Bahkan dulu juga ketika Ibu di usia Rina juga sama melakukan hal itu. Itu bagus loh, Rin. Oke. Nah, kayaknya Bu Rina mau nanya lagi nih. Kira-kira apa yang menjadi prioritas Rina saat ini? Yang jadi prioritas Rina tuh ingin lebih percaya diri, Bu. Terutama kalau sedang berbicara bahasa Inggris di depan banyak orang. Karena kan kalau depan cermin mah pede-pede aja ya Bu ya. Nah itu depan banyak orang. Nah Rina ingin ketika nanti Rina mengikuti lomba pidato bahasa Inggris, Rina ini menampilkan yang terbaik Bu. Bagus. Nah Bu Ineng sudah mendengar nih penjelasan Rina, strateginya, kemudian yang jadi prioritasnya. Kira-kira Rina bisa nih nggak memegang komitmen? Komitmen Rina terhadap rencana kamu itu seperti apa, Rin? Ya, untuk saat ini mungkin Rina akan lebih sering untuk latihan dulu di rumah, di depan cermin gitu ya Bu ya. Jadi lebih pede. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti di depan kelas Rina akan lebih pede lagi. Kalau ada teman-teman yang menyoraki, biarin saja ya Bu ya. Dianggap lucu biasa saja. Nah, kemudian Rina juga mau minta bantuan teman untuk mengkoreksi, takutnya ada yang salah. Nah, kalau misalkan Pak Abdul ada waktu juga Rina mau minta tolong Pak Abdul untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan Rina. Oke, sudah bagus. Rencana yang mau dilakukan sama Rina sudah sangat bagus. Melibatkan teman atau tutor sebaya, kemudian melibatkan Pak Abdul sebagai guru bahasa Inggris Rina itu juga akan semakin bagus ya untuk melatih. Selanjutnya nih, pertanyaan dari Bu Neng. Siapa yang dapat membantu bahasa Inggrisnya Rina nih, baik itu di rumah atau di sekolah, terutama dalam hal speaking nih Rin? Coba Bu Neng pengen tahu deh. Ya, nah kebetulan di rumah juga kan ayah saya seorang guru bahasa Inggris, jadi di rumah bisa bisa memantau belajar Rina kalau di rumah itu. Nah kemudian juga Rina juga ikut les bahasa Inggris, jadi ada guru privat Rina kalau di rumah. Nah kemudian kalau di sekolah ada teman-teman Rina dan juga Pak Abdul sendiri Bu, pastinya selalu membantu Rina untuk menumbuhkan rasa percaya diri berbicara bahasa Inggris di depan banyak orang. Oke, sudah bagus semuanya Rin. Nah, dari pembicaraan kita nih, dari obrolan kita semua ini, Rina sudah tahu kekuatan diri Rina sendiri, kemudian bisa memahami juga yang menjadi prioritas, kemudian nanti rencana aksinya mau seperti apa, dan bentuk tanggung jawabnya akan Rina lakukan. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama berdiskusi pada siang hari ini ya Rina. Rina senang deh, mudah-mudahan nanti Rina tidak lagi murung, tidak lagi sedih di kelas ya. Dan ceria kembali seperti biasanya. Ini suka deh kalau Rina ceria, kemudian berdiskusi, bermain dengan teman-teman tanpa ada masalah, itu senang banget. Semoga dari hasil diskusi ini, semua tujuan dan rencana kamu tercapai dengan baik ya Rina ya. Jangan segan nih. Ya. Jangan segan juga untuk nanti berdiskusi dengan Ibu, bila nanti Rina menemukan kesulitan dalam pelajaran. Pelajaran apapun loh ya, nggak cuma bahasa Inggris. Itu ya Rin ya. Sukses buat Rina dan
nanti lomba bahasa Inggrisnya juara ya, Rin. Amin. Terima kasih ya, Bu. Ya, Dari sama-sama. diskusi ini Rina jadi jadi termotivasi dan yakin Rina bisa lebih percaya diri. Terima kasih banyak. Insya Allah Bu. Rina bisa. Iya, Insya Allah Rina bisa dan Rina juara. Amin. Terima kasih. Baik, tadi adalah kasus 1 tentang murid yang bernama Rina yang akan mengikuti lomba, tidak percaya diri. Akhirnya Ibu Ineng selaku wali kelas mengcoaching Rina sehingga Rina menemukan solusi dari apa yang dia inginkan. Oke, saya di sini sangat mengapresiasi sekali buat Bu Pipit dan Ibu Ineng yang sudah memainkan perannya sangat bagus sekali. Sampai saya nggak nyadar loh, saya kira Ibu Pipit ini benar seorang siswa yang benar-benar ngadu ke wali kelasnya gitu. Ya, bagus sekali Bu Pipit memerankan coachingnya dan Ibu Ineng yang sangat bagus sekali karena kita mungkin guru ya Bu ya, jadi sudah biasa mungkin mengcoach anak-anak seperti itu. Baik, di sini saya akan coba memberikan pengamatan dari sisi pendapat saya sendiri mengenai model Tirta yang sudah Ibu Pipit dan Ibu Ineng lakukan tadi. Yang pertama, tujuan. Komentar saya sih tentang tujuan yang sudah disampaikan oleh coach itu sudah baik. Ada kalimat pembuka, tadi menyapa dulu, membuat si coach itu jadi tenang, jadi tidak tegang gitu. Jadi ketika masuk, oh si bu gurunya sudah santai nih. Jadi tidak ada perasaan gugup atau perasaan tidak enak gitu. Nah di situ sudah sangat baik sekali nih si peran coachnya. Kemudian coachingnya pun juga mampu menyampaikan tujuan yang ingin dicapainya gitu. Jadi Rina ingin ketemu sama Bu Ining ya ingin mendapatkan solusi. Jadi sudah disampaikan sangat jelas oleh si coach kepada coach. Nah, kemudian yang kedua yaitu identifikasi, di mana di sini coach yang diperankan oleh Ibu Ineng ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, terus menstimulus serta mampu mengeksplorasi coach yaitu Ibu Pipit yang memberikan responnya dengan sangat lancar sekali. Jadi tidak ada kaku atau tidak ada maksudnya tidak tegas di sini tapi santai, dibuat enjoy dulu, dibuat relax dulu sehingga pertanyaan-pertanyaan dari si coach ini mampu direspon dan distimulus oleh si coach dengan sangat baik. Sehingga muncul tuh yang namanya potensi dalam diri. Ada alternatif dari solusi yang coach tergalikan tuh dari muncul tuh tadinya ingin mendapatkan solusi tiba-tiba solusinya sudah ada nih dari potensi si coach itu sendiri. Kemudian coachnya sangat aktif sekali, luar biasa sekali, memberikan tanggapan yang sangat bagus sekali. Tadi menanyakan apa yang menjadi kendalanya, tidak percaya dirinya di sebelah mana gitu, mampu membuat si coach itu menjadi oh ternyata ini loh permasalahan saya adalah ketidakpedean dalam diri saya, gitu, mampu gitu memberikan tanggapan dan ada umpan balik yang sangat baik antara coach dan si coach. Kemudian rencana aksi. Di sini coach mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh si coach. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut mampu dijawab secara mandiri oleh coach menurut pendapatnya si coach itu sendiri, yang si murid itu sendiri. Selain itu, si coach juga membuat coach dapat mengeksplorasi jawabannya sehingga jawabannya tuh lebih spesifik dan mudah dipahami. Jadi si coach tahu permasalahannya, si coach akhirnya menemukan permasalahannya sesuai dengan yang dia pahami dan mudah sekali. Jadi si coach sangat bagus sekali nih. Tektoknya pertanyaannya tuh mudah dipahami oleh Rina sehingga Rina dengan sangat mudah sekali menjawab dan menemukan solusinya. Kata-katanya cukup sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian tanggung jawab di sini. Terlihat sekali si coach mampu nih mengarahkan, mendireksi coach ini.
dari mulai masuk, dibikin enjoy, dibikin tenang gitu, sampai akhirnya si Koci ini mampu membangun komitmen dari rencana aksi tadi. Tadi kan rencananya, oh saya mau ngomong sendiri di cermin itu udah satu tindakan bagus gitu. Istilahnya ada refleksi diri sendiri gitu. Kemudian tadi katanya dibantu oleh keluarga juga, terus tadi rencana aksinya juga tadi menemui guru bahasa Inggrisnya yang ternyata membantu si Koci Rina ini untuk bisa memecahkan masalahnya. Lalu Koci sendiri mampu membuat komitmennya juga secara mandiri dan yakin gitu, ini pasti bisa gitu. Saya pasti bisa memecahkan dengan rencana aksi yang sudah saya akan lakukan gitu. Kemudian terlihat jelas teknik coaching yang runut dan terarah. Jadi dari mulai masuk, tujuannya sudah jelas, mengidentifikasi dengan pertanyaannya juga sudah jelas, terus ada rencananya tadi sudah runut sekali dan ditutup dengan tanggung jawab atau kita sebutnya dari tanggung jawab komitmen yang dibuat. Sangat runut dan terarah. Bagus Bu Pipit, Bu Ineng, applause for 10. Oke. Makasih. Untuk kasus pertama alhamdulillah kita sudah memecahkannya bersama-sama. Baik. Sekarang saya akan ke Ibu Ineng untuk kasus kedua. Silakan Ibu Ineng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami kelompok 1, yaitu Bu Eva yang akan berperan sebagai coach di kasus yang kedua, kemudian Ibu Pipit yang akan berperan sebagai coach di kasus kedua, dan tentunya saya sebagai pengamat di kasus kedua. Nah, mungkin sebagai ilustrasi di kasus kedua ini, saya akan menyampaikan kepada Ibu Fasil dan semuanya. Jadi pada suatu hari ketika di jam pelajaran usai, terlihat ada seorang anak bernama Eva menghampiri Ibu Pipit yang sedang berada di ruang guru atau di kantor guru untuk mungkin menyampaikan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi sama Eva. Nah, mungkin sedikit cerita nih, Eva itu agak sedikit minder berada di kelasnya atau merasa diasingkan atau merasa dikucilkan di kelasnya hanya gara-gara Eva ini tidak mengikuti les dengan salah satu guru di kelasnya. Nah, Eva merasa bahwa tindakan guru tersebut itu didasari karena Eva tidak ikut les kepada dia gitu. Nah, bagaimana nanti ceritanya dan diskusinya Eva dan Ibu Pipit? Saya persilakan. Assalamualaikum, selamat siang, Ibu Pipit. Maaf nih ganggu. Eva ada perlu sama Ibu. Ibu ada waktu nggak ya? Waalaikumsalam. Hai Eva. Apa kabarnya? Alhamdulillah Eva? Baik. Ya, wah senang sekali nih ada Eva kesini. Yuk, kita ada apa nih Eva? Ada yang bisa Ibu bantu? Gini Bu, akhir-akhir ini Eva ngerasa kurang nyaman Bu. Kurang nyaman kenapa Eva? Gimana ya Bu ya? Gini Bu, kan Ibu tahu ya Pak Didin guru matematika Eva di kelas. Ya. Akhir-akhir ini tuh Eva selalu kepikiran Bu sama apa yang dilakukan Pak Didin Bu. Pak Didin itu selalu nyindir Eva Bu. Terus ketika ngajar lagi Bu, ketika lagi nerangin di depan. Kemudian Pak Didin itu sepertinya sangat ngena sekali Bu nyindirnya ke Eva, dan itu pas gitu Bu, ke Eva tuh ngena gitu. Eva juga ngerasa, loh kok Pak Didin seperti ini ya gitu. Terus Eva juga ngerasa kok nilai-nilai matematika Eva jelek ya Bu ya. Eva ngerasa nggak adil Bu, perasaan Eva tuh udah belajar loh Bu, bener belajar, sampai Eva tuh belajar tuh bener-bener gitu, tapi tetap aja kok nilainya jelek lagi Bu, di-remed lagi, itu Bu masalahnya. Oh seperti itu, wah
Ibu ikut sedih mendengar permasalahan yang dihadapi Eva. Tapi mudah-mudahan tidak berlarut-larut ya permasalahannya. Mudah-mudahan hanya prasangka saja. Nah, apakah ada lagi hal-hal yang membuat Eva tidak nyaman dalam pelajaran matematika? Apa ya Bu ya? Soalnya Pak Didin tuh kadang selain menyindir Bu, kadang suka kalau Eva bertanya, Pak Didinnya suka cuek Bu. Kadang coba kamu cari sendiri aja jawabannya Eva. Kamu kan bisa gitu Bu. Oh, seperti itu. Kalau Ibu jadi Eva, Ibu juga pasti merasa tidak nyaman ya. Tapi Iya. mudah-mudahan perasaan tidak nyaman ini tidak berlarut-larut dan tidak mempengaruhi belajar Eva ya. Karena Ibu tahu Eva anak yang pintar, berprestasi, apalagi dalam bidang matematika. Iya Nah, Bu. jadi percakapan kita ini untuk bertujuan menyelesaikan permasalahan ketika jam pelajaran Pak Didin ya, Eva? Iya Bu, Eva tuh sebenarnya udah lama nih mau ketemu sama Ibu. Eva tuh harus bilang hal ini sama Ibu supaya Eva tuh bisa dapat solusi Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kayak ngeganjel gitu Bu di hati, aduh gimana ini kok kayak gini terus gitu. Seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Ya, alhamdulillah ya hari ini kita bisa berdiskusi di sini ya. Ibu juga senang kalau mendengar ada siswa yang menghampiri Ibu untuk menyampaikan permasalahannya. Iya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada hambatan yang kamu hadapi ketika jam pelajaran matematika, misalnya Pak Didinnya kurang jelas dalam menyampaikan materi, atau misalnya hanya memberikan tugas di kelas, atau bagaimana, ada hambatan lain di dalam pelajaran bahasa matematika? Sebenarnya Pak Didin itu baik, Bu. Terus ketika di kelas juga mengajarnya juga udah sesuai dengan buku panduan yang Eva punya, Bu. Tapi akhir-akhir ini tuh Pak Didin tuh kalau selalu bilang ke teman sebangku Eva nih, Bu, sambil matanya tuh meliriknya ke Eva, Bu. Nggak tahu kenapa gitu. Jadi tatapannya tajam gitu ke Eva gitu. Padahal kan kita lagi belajar ya Bu ya. Ya. Seperti itu Bu. Waduh, sampai lorak lirik nih sama Eva. Nah, Liriknya melirik apa ya? Iseng apa melirik? Nggak tahu deh Bu. Karena kan di sebelah Eva itu kan itu Bu apa teman Eva itu kan ikut ini Bu jangan ini ya Bu ya ikut les Bu. Nah kan Eva kan nggak ikut les ya Bu ya, teman-teman Eva ini ikut les gitu. Nah katanya sambil Pak Didin nyamperin menghampiri Eva tuh Pak Didin tuh bilang gini ke teman Eva sih Bu, tapi matanya liatnya ke Eva gitu, bilang gini, tahu nggak Ina, les matematika itu penting loh gitu. Kalau kamu bisa mengerjakan soal matematika yang sulit, kalau sama Pak Didin mah jadi gampang. Pokoknya Pak Didin ajarin cara-cara yang mudah deh. Gitu Bu, itu sambil ke Ina Bu ngobrolnya, tapi kok matanya ke Eva gitu. Apa karena Eva nggak ini ya Bu ya, nggak ikut les ya Bu ya, atau kayak gimana ya Bu? Jadi Eva itu sebetulnya tidak ikutan les di Pak Didin, teman-teman Eva ikutan les semuanya, hanya Eva saja. Oh. Iya, gitu. Eva sebenarnya sih mau Ibu ikut les, tapi memang waktunya itu memang tidak ada Ibu, karena memang waktu Eva padat Bu dengan les-les yang lain. Terus kan matematika kan Eva juga sedikit-sedikit bisa Bu. Ya, ya mudah-mudahan hambatan-hambatan tadi bisa segera teratasi ya Eva. Nah, kalau misalkan dengan kondisi tadi nih dilirik-lirikin sama Pak Didin, kemudian disindir-sindir nih, tentu tidak merasa nyaman Eva ya. Nah, apa caranya? Bagaimana cara Eva untuk mengatasi rasa tidak nyaman itu? Sementara kan pelajaran matematika, pelajaran yang sangat penting ya, di ujian itu pasti ada matematika. Kalau misalnya Evanya tidak bersemangat, kemudian merasa tidak nyaman, tentu kan jadi apa ya, materi sulit dipahami. Nah, itu bagaimana cara Eva untuk menjadikan nyaman di dalam kelas ketika pelajarannya Pak Didin?
Gimana ya Bu ya? Sebenarnya Eva tuh pingin menemui Pak Didin Bu. Tapi setiap mau ketemu sama Pak Didin tuh kayak ada perasaan takut gitu Bu. Sebenarnya sih Eva cuma nanyain satu aja ke Pak Didin gitu, tentang permasalahan Eva selama mengikuti pembelajaran matematika sama beliau Bu. Eva juga nggak ngerti nih di mana ya letak kesalahan Eva gitu. Pinginnya sih nemuin Pak Didinnya Bu, seperti itu. Ya, wah bagus sekali itu rencanamu Eva ya. Ibu sangat mendukung ya rencana Eva untuk menemui Pak Didin, karena di sini Ibu bukan sebagai Eva langsung, juga bukan sebagai Pak Didin juga. Jadi apakah hanya perasaan Eva saja gitu ya? Memang sebaiknya ditanyakan secara langsung supaya kita tidak berprasangka. Itu sudah bagus sekali ya Eva ya. Nah sekarang apa komitmennya Eva yang akan dilakukan selanjutnya supaya hambatan atau rasa tidak nyaman itu segera teratasi? Sepertinya besok sepulang sekolah kayaknya Eva memberanikan diri nih Bu ke ruangan guru menemui Pak Didin. Terus nggak apa-apa kali ya Bu ya penemuin Pak Didin ya Bu ya? Apa? Iya. Terus mungkin Eva juga selain menemui Pak Didin juga mungkin harusnya Eva introspeksi ya Bu ya. Bener apa kata Ibu tadi, mungkin hanya perasaan Eva aja nih yang sensitif atau Evanya ngerasa punya perasaan-perasaan prasangka yang buruk gitu sama Pak Didin. Padahal Pak Didin baik kok Bu, enggak apa yang Bu Eva pikirkan. Mungkin kayaknya Eva harus introspeksi diri juga sih Bu. Mungkin nilai Eva jelek, pada saat itu mungkin Eva nggak fokus pada pembelajaran Pak Didin di kelas. Bisa jadi seperti itu sih Bu. Kayaknya selain menemui Pak Didin juga, Eva juga harus introspeksi. Seperti itu kayaknya Bu. Iya, bagus sekali Eva. Jadi memang terkadang gitu ya, kita menghadapi suatu permasalahan atau melihat suatu masalah itu dari kacamata kita sendiri gitu ya, atau prasangka-prasangka kita sendiri. Jadi tidak menemukan solusinya. Nah, tadi rencana Eva untuk menemui Pak Didin itu sudah bagus. Nah, kemudian untuk introspeksi juga itu bagus. Takutnya ya kalau perempuan nih biasanya kan PMS nih, datang bulan ya, sensitif gitu ya perasaannya gitu. Bisa jadi seperti itu ya, kebetulan sedang datang bulan, Eva perasaannya lebih sensitif. Bisa jadi prasangka-prasangka yang mungkin yang tadi hanya halnya sepele jadi besar itu. Nah, kemudian juga bisa jadi Evanya terlalu lelah tadi ya, mengikuti banyak les, jadi belajar di sekolah kurang fokus, bisa ya jadi banyak hal yang mempengaruhi ketidaknyamanan Eva, dan mungkin pas sekali ketika terjadi itu ketika jam pelajaran Pak Didin gitu. Itu sudah bagus sekali. Iya Ibu. Ada lagi Eva yang ingin disampaikan? Kayaknya apa yang sudah Ibu katakan itu sudah sesuai dengan apa yang Eva pikirkan ternyata Ibu ya. Eva makasih banget nih Bu, ternyata apa yang selama ini Eva ingin lakukan gitu solusinya udah ketemu. Akhirnya dengan dengan Eva ngobrol sama Ibu nih gitu, akhirnya lega Ibu. Dari kemarin tuh kayaknya aduh gimana sampai pusing gitu kepala juga mikirin masalah ini Ibu. Iya, ternyata ketemu sama Ibu akhirnya Eva udah dapat solusinya, dan besok kayaknya Eva akan benar-benar melakukan apa yang tadi Eva akan lakukan, yang tadi Eva bilang sama Ibu, seperti itu. Alhamdulillah ya, jadi hasil percakapan kita, diskusi kita hari ini bisa sedikit membantu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini ya. Mudah-mudahan dengan adanya pembicaraan kita, apa yang Eva pikirkan itu bisa segera teratasi. Mudah-mudahan besok juga Pak Didin waktunya luang ya, bisa bertemu dengan Eva. Semangat terus ya Eva, jangan sampai turun prestasinya. Semangat terus. Iya. Ya, makasih Ibu. Eva kembali lagi ke kelas ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian tadi diskusi antara Eva dan Bu Pipit. Rata-rata semua kasus ini mungkin hampir dialami oleh seluruh anak-anak ya di sekolah. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pengamatan yang saya amati dari diskusi antara Eva dan Bu Pipit di sekolahnya. Setelah diamati dari awal sampai akhir sebuah diskusi itu sudah menerapkan praktek coaching dengan baik, di mana coach atau coaches di sini sudah memberikan tujuan yang jelas. Di sini apa namanya tujuan atau inisiatifnya dimulai dari diri coach sendiri, karena dia sudah memahami bahwa saya sudah menemukan masalah nih di kelas saya, kemudian dengan beberapa guru yang sedikit bermasalah, sehingga ada kesadaran dari diri coach ini harus dibicarakan dengan coach gitu. Ini sudah berada di tujuan dari praktek coaching Tirta. Kemudian setelah itu menyampaikan ada pembukaan di situ, kemudian coach juga dapat menyampaikan tujuannya yang ingin dia capai dengan jelas, kemudian coach juga memberikan ruang yang cukup terbuka dan membuat coach nyaman pada saat jalannya diskusi, begitu ya. Kemudian masuk ke tahapan yang kedua, di bagian identifikasi, setelah saya mengamati, pertanyaan dari coach sudah bersifat terbuka, kemudian mampu mengeksplorasi coach, memberikan respon dengan lancar. Nah, potensi dan alternatif solusi tergali sehingga coach ataupun coachnya itu sendiri mampu menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, kemudian mencari alternatif atau penyelesaian masalah yang sebetulnya dia rasakan gitu. Jadi pada saat diskusi berjalan, coach pun aktif memberikan tanggapan dan umpan balik kepada coach. Jadi ini sudah diskusi yang luar biasa bagus. Di tahapan berikutnya, di tahapan rencana aksi yang saya amati adalah coach sudah mampu memberikan pertanyaan atau pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Jadi coach tidak semata-mata karena dia coach memberikan jalan keluar, tapi menggali semua potensi yang ada di dalam diri coach melalui pertanyaan-pertanyaan yang jelas dan terarah dan mampu dipahami, sehingga mampu menggali potensi atau menggali rencana-rencana dari coach tersebut. Kemudian coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang jauh lebih spesifik untuk bisa direalisasikan atau direncanakan aksinya atau dilakukan dari rencana tersebut. Kemudian di bagian paling akhir nih, di bagian tanggung jawab, saya mengamati coach mengarahkan coach membangun komitmen. Sementara komitmen ini kita ketahui bersama bahwa ini adalah tahapan paling penting, di mana coach itu harus berkomitmen dengan semua rencana-rencana atau capaian-capaian, tujuan-tujuan yang sudah didiskusikan dengan si coach. Dan tadi di diskusi itu coachnya sudah membangun komitmen itu. Kemudian coachnya sendiri juga membuat komitmen secara mandiri yang berbasis dengan praktek coach Tirta. Jadi pada diskusi di kasus kedua antara coach dan coach sudah bisa membangun sebuah diskusi yang bagus dan mampu menerapkan praktek coach model Tirta dengan sangat baik. Terima kasih, aplaus buat Bu Eva dan Bu Pipit. Diskusinya bagus sekali. Terima kasih Ibu Ineng, Ibu Eva. Kita masuk kepada kasus terakhir ya, kasus yang ketiga. Di sini saya sebagai pengamat, kemudian Ibu Eva sebagai coach, dan Ibu Ineng sebagai coachee. Sedikit saya sampaikan, kasus 3 ini adalah bukan seperti kasus 1 dan 2, yaitu antara guru dengan muridnya. Di kasus 3 ini adalah antara guru dengan rekan sejawat. Ya, di sini Ibu Ineng ini mendapatkan teguran dari kepala sekolah karena adanya laporan dari pengawas ketika supervisi. Bu Ineng itu terlihat tidak menggunakan buku teks, ya, tidak menggunakan buku teks. Tapi pengawas ini mungkin beranggapan itu maksudnya kurang baik, harus ditegur gitu. Tapi Bu Ineng sendiri merasa
pembelajarannya tetap tidak keluar dari jalur karena tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Nah, dengan adanya laporan tadi, pengawas merasa tersinggung dan memberikan laporan kepada kepala sekolah supaya menindak bagaimana menegur supaya Bu Ineng itu tidak melakukan hal seperti itu, apalagi ketika supervisi. Nah, di sini Bu Eva sebagai coach akan membantu Ibu Ineng mengatasi rasa tidak nyaman dalam kondisi tersebut. Untuk itu silahkan Ibu Ineng dan Ibu Eva untuk melakukan proses coaching. Assalamualaikum Ibu Ineng. Apa kabar hari ini? Kok saya lihat raut wajah Ibu Ineng tampak murung dan tidak bersemangat nih. Ada apa Bu Ineng? Waalaikumsalam Bu Eva. Iya nih, aduh gimana ya. Saya tuh memang lagi butuh teman nih untuk berkeluh kesah tentang permasalahan yang baru banget saya hadapi. Jadi barusan saya dipanggil sama kepala sekolahnya, kepala sekolah saya nih, Bu Eva. Dan ya gimana ya? Tapi ini terima kasih banget loh Bu Eva udah mau peduli dan mau mendengarkan cerita saya. Tapi yang jelas memang hari ini saya ada masalah aja gitu Bu Eva. Oh gitu Bu Ineng, pantas saja. Biasanya Bu Ineng tuh ceria, suka nyapa saya, kok tiba-tiba langsung diem kayak batu. Ada apa sih, juga bakal bingung sama Ibu Ineng nih. Ternyata itu lagi punya masalah ya. Oke deh, saya bantu ya. Kali aja kalau saya bantu Bu Ineng bisa lega nih. Terus kira-kira ya, menurut Bu Ineng apa sih yang Bu Ineng inginkan nih, harapannya nih dengan obrolan kita berdua nih? Mudah-mudahan Bu Ineng maunya kayak gimana ya? Harapannya apa sih Bu Ineng? Ini makasih loh Bu Eva. Jadi ini tuh saya tuh berharap nih mudah-mudahan dari diskusi kita ini, dari Bu Eva mendengarkan cerita ini tuh saya mendapatkan solusi dong pastinya gitu. Solusi dari permasalahan yang memang saya hadapi sekarang ya saat ini gitu. Tepatnya sih tadi pagi Bu Eva. Jadi nggak kerasa nggak enaknya tuh memang akhirnya sampai siang seperti sekarang gitu. Oh, Bu Ineng punya perasaan unek-unek di hati yang nggak enak gitu ya Bu Ineng ya. Terus apalagi yang Bu Ineng rasakan nih saat ini selain perasaan seperti nggak enak gitu di hati itu apa? Oke. Jadi saya tuh ngerasanya bingung gitu, bingung tadi tuh, jadi memikirkan masalahnya itu saya tuh di mana, kemudian apa juga yang saya lakukan gitu, sampai-sampai ya jadinya tuh bete gitu, jadinya tuh nggak bersemangat gitu loh Bu Eva. Tapi saya tuh bingung dengan apa sih sebetulnya masalah yang saya hadapi itu, jadi juga saya bingung gitu, masih gitu Bu Eva. Oh gitu, tenang Bu Ineng. Kita sambil ngobrol nih, mudah-mudahan ya Bu Ineng ya. Pantesan tadi kata Mut, kok Bu Ineng beda ya Bu Eva ya, ada apa ya? Nah, saya kan jadi penasaran nih, saya deketin aja Bu Ineng. Oh ternyata masalahnya tidak rasa tidak enak nih di hatinya. Coba sekarang Bu Ineng nih ceritakan kembali nih masalah yang tadi Bu Ineng ketika supervisi ya. Tadi saya lihat ada pengawas nih, katanya supervisi di kelasnya Bu Ineng. Coba Bu Ineng ceritakan detailnya seperti apa permasalahannya Bu Ineng. Oke. Nah, jadi gini tuh Bu Eva, tadi itu kan saya memang supervisi dengan pengawas. Nah, kemudian tuh selama itu kan saya tuh kalau misalnya ya selama saya mengajar itu ya saya tuh nggak selalu menggunakan buku paket gitu kan, buku teks yang memang disediakan oleh sekolah gitu. Tapi saya juga menggunakan sumber lain dan materi-materi lain yang memang materinya tuh masih sama gitu Bu. Tapi si pengawas bilang Bu Ineng itu harus menggunakan buku paket yang memang notabene-nya sudah disediakan gitu. Padahal saya bilang ke pengawas tadi bahwa ketika saya tidak menggunakan buku paket pun saya masih tetap mengajar dalam kurikulum atau tidak keluar dari materi penyampaian saya. Saya sih hanya menyampaikan itu aja Bu. Jadi Bu Ineng tuh memang kan saya juga suka lihat Bu Ineng ngajar nih ya. Bu Ineng memang terkadang suka langsung menggunakan metode yang beda gitu, tidak melulu harus pakai buku teks seperti itu. Pas pengawas datang itu
Bu Ineng ngerasa bagaimana? Jadi Bu Ineng tuh ngerasa tidak terima tuh pengawas bilang, mana buku teksnya? Kok cuman metodenya seperti ini aja? Mungkin apa bagaimana Bu Ineng? Kenapa Bu Ineng tidak menerima pengawas bilang yang disampaikan seperti Bu Ineng seperti itu? Kenapa? Sampai nggak bisa nerima gitu, dari sisi mananya gitu Bu Ineng? Yang paling saya tidak bisa terima itu adalah saya memang harus banget gitu. Kayaknya tuh kesakitan saya harus banget menggunakan buku paket itu gitu kan. Makanya pada saat tadi itu permasalahannya itu bukan pada saat proses pembelajarannya Bu Eva, tapi berdasarkan dari sumber yang saya pakai gitu. Jadi kayaknya pengawas itu harus banget saya menggunakan buku paket. Gitu. Akhirnya saya kekeh menyampaikan keyakinan saya, menyampaikan pemahaman saya tentang sumber atau literasi yang lain. Tapi nggak tahu salahnya di mana. Kemudian beliau terus dengan apa yang sudah saya jelaskan ke pengawas tersebut gitu pada saat tadi supervisi itu yang seperti itu, ya ampun. Jadi Bu Ineng ini udah ngerasa nih metode saya itu sudah bener loh, sudah sesuai dengan kurikulum saya yang pelajari gitu ya, dengan untuk anak-anak dan lebih simpel mungkin jatuhnya seperti itu Bu Inengnya. Terus Bu Ineng apa tuh yang terjadi setelah tadi kan pengawas kayaknya menurut kata cerita Bu Ineng tersinggung tuh. Nah, apa yang terjadi tuh setelah Bu Ineng menyatakan hal tersebut kepada pengawas? Selain tersinggung apa gitu Bu Ineng? Tadi tuh seperti apa? Ya, tadi saya sih pada saat saya menjelaskan nih ya Bu Eva, walau bagaimanapun saya tetap harus bertanggung jawab menjelaskan dari tindakan saya. Akhirnya saya pada saat akhir sesi supervisi itu saya menyampaikan bahwa menurut saya benar ya, karena meskipun saya menggunakan sumber yang lain, tapi saya tetap berpedoman kepada kurikulum yang berlaku gitu Bu Eva. Jadi saya juga nggak keluar dari kurikulum, nggak keluar dari materi, meskipun saya tidak menggunakan itu gitu, tidak menggunakan buku teks ya. Gitu. Kira-kira menurut Ibu Ineng nih, cara Ibu dalam menyampaikan kepada pengawas itu sudah benar atau enggak? Jangan-jangan Bu Ineng seperti apa? Tadi menyampaikannya gimana? Coba Bu Ineng ingat kembali. Dari bahasanya seperti apa? Dari cara penyampaiannya gitu kepada pengawas untuk menjelaskan permasalahan Ibu Ineng yang tadi tentang pembelajaran tanpa buku teks seperti itu. Nah, ya sih betul Bu, setelah saya pikir-pikir mungkin ada yang salah dari cara saya menyampaikan kepada pengawas, karena nggak mungkin juga kan tiba-tiba tersinggung gitu. Mungkin ini Bu, saya baru ingat saya tuh menyampaikan begini. Jadi betul jadi ingat. Jadi gini saya bilang sih menyampaikannya gini. Bu, mohon maaf karena menurut saya buku paket itu tidak jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sumber yang saya pegang sekarang gitu. Karena sumber yang saya pegang, literasi yang saya pegang sekarang itu jauh lebih lengkap dibandingkan buku paket. Dan kemudian di sumber yang saya pegang sekarang, literasi yang saya pegang sekarang itu dilengkapi dengan gambar-gambar. Dan itu yang mungkin memudahkan dipahami sama anak-anak. Saya jelas akan memilih hal yang jauh lebih menguntungkan dong untuk anak-anak saya gitu kan, ketimbang buku paket mungkin menurut saya masih terbatas gitu. Mungkin gara-gara itu kali ya. Jadi saya membandingkan gitu ya. Nah itu Bu Ineng sudah bisa istilahnya berpendapat kalau ternyata tidak juga buruk ya menggunakan buku teks. Ternyata buku teks juga bisa dikombinasi kata Bu Ineng dengan metode-metodenya Bu Ineng gitu. Itu sudah bagus Bu Ineng menurut pendapat saya, antara kombinasi metode yang Bu Ineng lakukan dengan pemakaian buku teks sebagai penunjang itu juga harusnya bisa gitu. Dan menurut saya dari yang pengawas tadi bilang ke Bu Ineng gitu tidak salah semuanya gitu. Ternyata setelah Bu Ineng pikir oh iya ya ternyata ada sisi baiknya juga gitu. Mungkin dari masalah yang Bu Ineng tadi nggak enak di hati itu, akhirnya Bu Ineng ngerasa oh apa yang saya sampaikan ternyata ada yang salah nih. Kira-kira nih apa yang Bu Ineng inginkan nih setelah Bu Ineng udah tahu nih tadi, oh ternyata saya ada yang salah nih di sini dalam penyampaiannya. Apa nih yang Bu Ineng inginkan nih? Udah tahu nih gitu.
Ya sih, apa, saya Bu? udah sadar banget nih dengan kesalahan saya tadi gitu ya, mungkin agak sedikit kan ya. Karena ya saya juga nggak mau terus-terusan seperti ini, saya nggak enak dengan kepala saya juga, terus dengan apalagi nih dengan pengawas, nanti saya juga takut karir saya. Iya, jadi tentunya saya akan meminta maaf Bu Epa, tentunya dengan melibatkan bantuan dari kepala sekolah agar saya bisa bisa minta maaf langsung lah, mudah-mudahan bisa minta maaf langsung kepada pengawas itu sehingga jadi enak aja gitu. Jadi bagus sekali. Tepat sekali Bu Ineng. Itu baru dong Bu Ineng hebat. Memang kita sebagai guru, apalagi Bu Ineng ya? Apalagi coba Bu Ineng ceritakan apa lagi? Nanti kayaknya saya juga perlu menyampaikan ke pengawas itu bahwa masukan dari beliau akan saya gunakan bahwa ketika pembelajaran penggunaan buku paket atau buku utama yang memang konvensional biasa digunakan oleh sekolah-sekolah itu juga saya akan gunakan di metode pembelajaran saya. Kedua, satu lagi deh. Sip tuh. Rencana Bu Ineng ke depannya tadi minta maaf, menemui kepala sekolah dan menyampaikannya kepada kepala pengawas gitu ya. Kalau ternyata tidak salah juga gitu memakai buku teks gitu juga. Kita kan sebagai guru biasanya pengawas itu kan mengarahkan ya Bu Ineng ya, tidak menjerumuskan. Yang namanya pengawas itu kan pasti sudah punya nih strukturnya, sudah punya nih rambu-rambunya nih apa saja yang harus dilakukan sebagai guru nih, apalagi kita disupervisi sama pengawas. Kayak Bu Ineng harusnya mungkin lebih sabar, kita lihat dulu runutnya seperti apa permasalahan yang tadi. Nah, tadi kan saya sudah lihat tuh rencana Bu Ineng nih, rencananya bagus sekali nih, datang kepala sekolah, nyeritain kronologisnya dan tolong disampaikan mungkin tadi pesan permintaan maafnya Bu Ineng tuh. Terus Bu Ineng, setelah Bu Ineng melakukan hal tersebut, apalagi nih yang akan Bu Ineng lakukan selanjutnya nih? Dan pastinya komitmen seperti apa yang mau Bu Ineng lakukan dengan rencana yang tadi Bu Ineng tuh ya, seperti itu. Jadi rencana selanjutnya sih tetap saya datang langsung ya ke kepala sekolah. Mungkin rencananya hari ini. Hari ini. Ada ya Bu Ineng ya? Iya, hari ini biar cepat selesai juga Bu Eva, biar tidak menggantung-gantung juga. Saya langsung datang ke kepala sekolah. Kenapa saya datang ke beliau? Karena menurut saya beliau akan jauh lebih mudah dan jauh lebih dekat sih aksesnya dengan pengawas, sehingga nanti ya bisa menjadi fasilitator kali ya untuk saya, mediator kali ya, mediator untuk saya menyampaikan maaf ke pengawas tadi. Itu sih mungkin rencana yang mau saya lakukan. Tepat sekali Bu Ineng, kebetulan Pak Hilman hari ini tidak ada lagi kosong jadwalnya. Lebih baik temuin beliau sekarang dan mengutarakan tadi yang ingin Bu Ineng utarakan. Dan mudah-mudahan Bu Inengnya kalau ada waktu bisa ketemu langsung dengan pengawasnya, dengan ibu siapa yang kemarin tadi yang tadi ngawas ya? Yang supervisi siapa tadi ya? Yang tadi ngawas itu Ibu Sri. Oh, Ibu Sri. Nah, mungkin nanti kalau ketemu nih ada acara supervisi lagi di sekolah lain, mungkin ketemu di mana gitu dengan Ibu Sri bisa langsung menyampaikan. Kalaupun tidak, mungkin Pak Hilman bisalah menjembatani nih antara Ibu Ineng dengan pengawas supaya kita sebagai guru juga kan tidak ngotot dengan apa yang kita ingin sampaikan juga gitu. Sudah bagus Bu Ineng. Bu Ineng sudah sangat tepat sekali. Itu namanya Ibu Ineng yang keren. Nah, seperti itu Bu Ineng. Jadi nggak usah cemberut, nggak usah murung Bu Ineng. Habis tadi tuh bingung banget Bu Eva, saya belum sadar dengan kesalahan saya belum sadar juga dengan kemampuan saya, kemudian ya jadi jatuhnya udah bete duluan gitu. Iya, kan ternyata kalau kita saling ngobrol seperti ini, akhirnya kan Bu Ineng menemukan sendiri ya Bu Ineng ya. Ya Bu Ineng, saya doakan semoga sukses nih ketemu sama Pak Hilman segera ya, keburu beliau nanti pergi lagi ada acara. Mudah-mudahan nanti kabarin lagi nih kalau misalnya udah ketemu, terus nanti udah dapat respon dari Ibu Sri ya, kabarin lagi ya Bu Ineng. Jadi penasaran. Aduh Bu Ineng ya. Iya, sama-sama. Jadi jauh lebih tenang, jauh lebih tahu lagi mau seperti apa. Mungkin setelah kita ngobrol seperti ini, saya akan langsung menemui Pak Hilman untuk membicarakan permasalahan tadi, dan tentunya saya juga akan menjelaskan kronologis seperti apa tadi pada saat itu. Betul sekali Bu Ineng. Makasih ya Bu Eva ya. Sama-sama Bu Ineng. Oke, sudah lega ya. Oke, saya pulang dulu Bu Ineng ya. Kebetulan saya ada perlu nih, jadi saya pulang dulu. Mudah-mudahan Bu Ineng sukses nih
ketemu sampai Oke, pagi hari oke. ya. Oke. Oke, Assalamualaikum Ibu Makasih Ineng ya. ya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, aduh luar biasa sekali nih proses coaching yang dilakukan Ibu Eva dan Ibu Ineng, luar biasa ya. Jadi yang saya perhatikan dari tadi suatu penerapan budaya positif juga nih di sekolah, karena biasanya antar rekan guru itu ada budaya untuk saling menjatuhkan atau bagaimana. Nah, di sini salah satu penerapan dari budaya positif bahwa guru dengan rekan guru dengan teman sejawat itu seharusnya saling mendukung. Di sini sudah diterapkan. Selain juga proses coaching, juga kita menerapkan budaya positif. Nah, di sini Ibu Eva dan Ibu Ineng sudah memerankan masing-masing dengan baik sekali. Bu Eva sebagai coach sudah menyampaikan kalimat pembuka, tidak langsung pada inti pembicaraan atau diskusinya. Di sini Bu Eva menanyakan dulu kondisi coachingnya bagaimana, kemudian menyapa dengan begitu semangatnya, yang tadinya Bu Ineng terlihat agak murung gitu ya, dengan sapaan Bu Eva itu jadi kembali terlihat bersemangat. Dan di sini awalnya sudah membuat kondisi atau suasana yang nyaman, sehingga seorang coach itu nyaman untuk menyampaikan unek-unek atau permasalahan yang sedang dia hadapi. Nah, kemudian coach ini juga menyampaikan tujuan yang hendak akan dicapai dengan begitu jelasnya. Jadi di tahapan yang pertama, praktek coaching model Tirta ini, tujuan dari coach sudah sangat terlihat dengan baik ya, dengan menyampaikan tujuan coaching ini untuk apa. Meskipun penyampaian tujuannya tersebut tidak secara tersirat gitu ya, langsung gitu. Jadi menanyakan dengan begitu santainya, sehingga Bu Ineng yang tadinya murung jadi lebih santai dan bisa menyampaikan apa yang jadi permasalahannya. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua, di sini ada identifikasi ya. Di sini pertanyaan coachnya itu sangat luar biasa, memancing apa sih yang jadi pemikirannya coaching ini, yang mengganggu dalam pemikirannya, yang membuat dia murung gitu ya, tidak bersemangat gitu. Nah, pertanyaan yang disampaikan coach ini sudah bersifat terbuka. Jadi jawabannya bukan iya atau tidak, tapi yang menggali apa yang jadi unek-uneknya, kemudian mengeksplorasi, memberikan respon dengan begitu lancar ya. Yang tadinya murung juga jadinya semangat lagi, dan kemudian juga berpikir, oh ya, jadi berpikir positif juga, tidak menyalahkan salah satu pihak, tapi juga berpikir dari dua belah pihak. Nah, di sini potensi coach dan coach juga sudah terlihat dan tergali dengan sangat baik. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Jadi coachnya di sini sebagai rekan, padahal ya bukan seperti tadi murid dengan gurunya. Coach ini sebagai rekan bukan menyudutkan, bukan juga mengompori gitu ya supaya masalahnya lebih besar, bukan ya, tapi membantu coaching menghadapi permasalahannya tanpa menyalahkan atau tanpa menyudutkan seseorang di sini. Jadi tadi kan bertanya apa nih pertanyaannya gitu ya, apa kalimatnya, apakah memang membuat pengawas tersebut tersinggung atau bagaimana. Jadi menanyakan dulu, memberikan keyakinan dulu kepada coaching. Takutnya memang dari coachingnya ini nih, dari Bu Inengnya sendiri nih, pertanyaan kepada pengawasnya yang membuat tersinggung, takutnya seperti itu. Jadi coach di sini sudah memberikan tanggapan dan umpan balik yang sangat baik ya. Dan di tahap yang ketiga ada rencana aksi. Nah, coach sudah mampu memberikan pertanyaan untuk pengambilan keputusan mandiri oleh coachingnya. Jadi bukan Bu Eva-nya yang memberikan solusi, tapi coachingnya yang menyampaikan, oh iya, saya harus seperti ini, saya harus seperti itu gitu ya. Langkahnya menemui dulu kepala sekolah gitu ya. Jadi menyampaikan apa yang terjadi tadi ketika supervisi. Jadi tidak mengada-ngada gitu. Nah, kemudian coach membuat coaching mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Ya, tadi apa sih sebetulnya? Apakah dari pertanyaan yang kurang sopan mungkin pengawasnya tersinggung gitu, atau mungkin karena permasalahan yang tadi tidak menggunakan buku teks gitu yang membuat pengawas begitu marah dan tersinggung sehingga menegur Bu Ineng sebagai coach di sini ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Di sini adalah langkah yang paling penting, di mana coach ini mengarahkan coaching membangun komitmen. Jadi apa langkah yang akan dilakukan oleh seorang coach ini. Nah, di sini coaching membuat komitmen sendiri, yaitu dengan berbasis Tirta, tanpa
bukan didikte oleh coachnya, tapi dengan kesadaran sendiri. Nah, itu yang luar biasa dari proses coaching ini. Begitu hasil pengamatan saya luar biasa ya, alhamdulillah memang proses coaching ini sangat membantu baik antara murid dengan gurunya atau sesama rekan guru. Demikian penampilan kelompok 1 untuk tugas kolaborasi praktek coaching membahas 3 kasus ya, kasus 1, 2, dan 3. Kami sangat senang diberikan kesempatan masing-masing berperan sebagai coach, coachee, dan juga pengamat. Ingin menyampaikan satu buah pantun. Di halaman ada kucing, kucingnya memakai dasi. Melaksanakan tugas praktek coaching membuat kita mantap berkolaborasi. Ya. Cakep. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan penampilan dari kelompok 1 bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.